Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini ada sumber menarik yang Anda bagikan. Judulnya, Jalan Kebahagiaan. Ini kan pertanyaan universal banget ya. Apa sih bahagia itu? Betul sekali. Dan sumber ini langsung menyoroti satu hal penting di awal. Apa tuh? Yaitu, banyak orang kan ngejar bahagia lewat katakanlah kesenangan, harta, jabatan gitu ya. Tapi pas ditanya, kok banyak yang merasa belum beneran bahagia? Menarik. Bahkan pandangan filsuf kayak Plato atau Aristo pun disebut belum tuntas menjawab gitu ya. Iya, dirasa masih ada yang kurang pas. Nah, dokumen ini mencoba menawarkan perspektif yang mungkin sedikit berbeda. Jadi misi kita kali ini, yuk kita bedah bareng intisarinya. Oke, terutama soal bedanya senang sama bahagia itu ya. Dan gimana jalan mencapainya menurut sumber ini? Persis. Kita mulai dari miskonsepsi paling umum dulu kali ya. Boleh. Yang soal menyamakan bahagia dengan senang itu. Nah, itu dia. Sumber ini menekankan banget, bahagia itu bukan sekedar senang sesaat. Kesenangan kan, misalnya dari populer, kaya, atau makanan enak, itu sifatnya spontan ya. Iya, dan pendek gitu ya waktunya. Betul. Cepet datang, cepet pergi. Malah kadang diikuti rasa, penyesalan mungkin. Penulisnya kasih contoh tuh. Contohnya apa? Orang terkenal tapi malah butuh bantuan psikologis. Atau orang yang kejar kenikmatan fisik terus, ujung-ujungnya malah sakit. Oh iya. Jadi kesenangan itu sangat bergantung sama hal-hal di luar diri ya, dan sifatnya sementara banget. Iya, rangsangan dari luar. Nah, sebaliknya, bahagia yang sejati menurut sumber ini itu kondisi batin, lebih stabil gitu. Lebih tahan banting sama keadaan luar gitu ya. Bisa dibilang begitu. Dan yang menarik nih, kebahagiaan ini malah bisa muncul justru dari usaha keras. Dari capek yang ada maknanya. Wah, gimana tuh maksudnya? Contohnya kayak gimana? Kayak rasa puas waktu kita capek nolongin orang tenggelam misalnya. Atau kepuasan ilmuwan yang, begadang riset. Atau atlet yang latihannya keras banget itu ya? Nah, itu juga. Jadi, ini membantah anggapan kalau bahagia itu cuma soal punya banyak waktu luang buat santai-santai aja. Oke, paham. Jadi, kebahagiaan hakiki itu letaknya bukan di kenikmatan fisik semata atau banyak waktu kosong ya? Terus, gimana cara memahaminya lebih dalam? Nah, untuk itu, dokumen ini ngajak kita merenung 3 hal, 3 hakikat. Hakikat apa aja tuh? Pertama, hakikat diri kita sebagai manusia. Kedua, hakikat kehidupan dunia ini. Dan ketiga, hakikat alam semesta. Oke, kita mulai dari yang pertama, hakikat manusia. Maksudnya gimana? Kita diingatkan lagi, asal kita kan sederhana ya, tapi kita dimuliakan Tuhan, dikasih akal, dikasih amanah. Ada potensi baik, tapi ada juga sisi lemahnya. Kenapa penting banget nih memahami diri sendiri dan tujuan hidup? Yang kalau di sumber ini kan kaitannya sama pengabdian ketuhanan ya? Karena ini yang ngasih arah gitu, biar hidup seimbang. Kalau nggak paham ini, kata penulisnya, bisa jatuh ke 2 ekstrim. Ekstrim gimana tuh? Antara jadi rendah diri, hidup cuma nurutin nafsu aja, kayak hewan gitu, atau sebaliknya jadi sombong banget, lupa diri. Jadi kenal diri itu penting buat navigasi hidup. Masuk akal. Terus yang kedua, hakikat kehidupan dunia. Nah, ini digambarkan sebagai tempat ujian, cuma persinggahan sementara aja, jembatan ke akhirat. Oke, pemahaman ini efek praktisnya gimana ke cara kita menghadapi hidup, naik turunnya gitu. Efeknya, kita jadi lebih proporsional. Nggak terlalu, berlebihan reaksinya. Maksudnya? Ya kalau lagi kehilangan sesuatu, nggak sedih berlarut-larut. Kalau lagi dapat kesuksesan, nggak jadi sombong atau angkuh. Dunia itu sarana, bukan tujuan akhir. Ada kutipan Al-Quran juga ya tadi disebut? Iya, intinya itu. Cari akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Seimbanglah. Oke, yang ketiga, hakikat alam raya. Kita ini cuma bagian kecil ya? Betul. Alam diciptakan untuk kita, tapi kita bukan penguasa absolut. Banyak rahasia alam yang kita nggak tahu. Implikasinya apa nih buat interaksi kita? Dengan alam atau sesama manusia? Implikasinya itu kerendahan hati dan adab yang baik. Sadar posisi kita, jadi lebih hormat ke alam dan makhluk lain. Jauhi penyakit hati kayak egois, iri. Bahkan disuruh balas buruk dengan baik ya? Iya,
Itu disebut sebagai cara bangun harmoni. Oke, jadi setelah paham 3 hakikat ini, baru kita bicara soal jalan praktisnya menuju bahagia ya. Gimana tuh jalannya? Fondasinya dulu nih. Kata sumber ini, fondasi utamanya itu tauhid, mengesahkan Tuhan, dan iman, keyakinan yang kuat. Kenapa ini jadi fondasi? Karena ini sumber ketenangan dan rasa aman sejati. Ada ayat Al-Quran yang diacu yang bilang iman murni itu membawa kedamaian. Sebaliknya, menyekutukan Tuhan itu bikin hati sempit, sesat. Oke, fondasinya iman dan tauhid. Terus langkah konkretnya apa aja? Ada beberapa pilar penting. Pertama, amal soleh. Perbuatan baik, lahir batin, yang dasarnya iman tadi. Itu dijanjikan membawa apa? Kehidupan yang baik gitu istilahnya di Al-Quran. Kedua, zikir. Selalu ingat Tuhan. Efeknya apa tuh zikir? Disebutkan bisa menenteramkan hati, mengisi kalau ada rasa hampa di jiwa gitu. Selain berbuat baik dan ingat Tuhan, ada lagi? Ada. Pentingnya memberi, berbuat baik ke sesama. Bisa materi, tenaga, atau senyum tulus aja udah bagus. Terus, tawakal. Tawakal itu pasrah ya? Lebih tepatnya bersandar dan menyerahkan hasil akhir ke Tuhan. Tapi setelah kita usaha maksimal ya, bukan pasrah tanpa usaha. Oke. Dan yang terakhir, yang katanya puncak atau gerbang utamanya? Nah, ini dia, ridho. Ridho. Ini kayaknya inti banget ya. Maksudnya gimana sih? Kan susah ya menerima sesuatu yang nggak kita suka. Ridho itu artinya menerima dengan lapang dada. Apa yang diterima? Ya, ketetapan Tuhan. Mau itu takdir yang terjadi, atau aturan syariatnya, atau menerima Allah sebagai Tuhan kita. Memang nggak gampang ya kedengarannya. Betul, tapi ini dianggap gerbang utama menuju ketenangan batin. Sikap ridho ini yang nanti numbuhin sabar pas diuji, dan syukur pas dapat nikmat. Ada tips praktisnya nggak buat melatih ridho ini? Ada saran sederhana? Coba lihat orang yang kondisinya di bawah kita. Itu katanya bisa bantu kita lebih mudah bersyukur dan gak meremehkan nikmat yang ada. Menarik. Jadi jalan kebahagiaan yang ditawarkan ini bukan sekedar tips ya, tapi kayak satu sistem yang utuh gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Disebutnya jalan lurus dari Tuhan, yang seimbang antara kebutuhan ruhani dan jasmani. Hasilnya apa kalau ikut jalan ini? Hasilnya ketenangan batin, tapi juga keberanian. Dicontohkan kisah penyihir Firaun itu, mereka tetap teguh imannya walau diancam hukuman berat. Dan kebahagiaannya ini katanya berkelanjutan. Berkelanjutan gimana maksudnya? Nggak cuma bahagia di dunia, tapi berlanjut sampai setelah kematian nanti. Di alam kubur, sampai akhirat. Oke, kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita berdasarkan sumber ini, jadi kebahagiaan sejati itu, bukan sesuatu yang kita kejar di luar ya, kayak harta atau pujian gitu. Bukan itu intinya, lebih ke kondisi hati. Kondisi hati yang lahir dari pemahaman mendalam soal diri, tujuan hidup, hubungan sama pencipta, gitu ya? Tepat. Dan diwujudkan lewat iman, amal baik, zikir, berbagi, tawakal. Dan puncaknya tadi, ridho atau penerimaan itu. Betul sekali. Itu rangkuman yang pas. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan untuk Anda yang menyimak. Sumber ini kan menyoroti ridho ya, penerimaan, sebagai kunci ketenangan. Mungkin bisa dicoba amati di keseharian Anda. Ada nggak sih cara buat mulai melatih sikap menerima ini? Mungkin dari hal-hal kecil dulu ya. Iya, hal kecil yang mungkin nggak sesuai harapan kita. Latihan kecil menerima itu, siapa tahu, bisa jadi langkah awal menuju rasa damai dan bahagia yang lebih menetap gitu. Mungkin itu saja untuk kali ini.